Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini melanjutkan kajian tafsir, tentunya masih dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Kita di malam hari ini akan membaca faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang agung, ini inti daripada diutusnya para nabi dan rasul. Inti kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fawaid, faedah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Al-awwalu, yang pertama, min fawaidil ayati ikhlasul ibadati lillah. Di antara faedah ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat faedah besar bahwasannya harus kita ikhlas, mengikhlaskan seluruh penghambaan kita hanya kepada Allah. Apapun bentuk penghambaan, apakah berupa ibadah, ucapan, anggota badan, bahkan ibadah hati, sembelihan, nadar, sumpah. Demikian pula ibadah-ibadah lain dari rukun Islam. Jadi ayat iyyaka na'budu itu mengharuskan kita ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Dan tentunya membatalkan seluruh penghambaan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, faedah ini beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Ini faedahnya dari sini. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan beliau jelaskan sisinya. Kenapa diterjemahkan hanya? Kata beliau, wajhul ikhlas, sisi ikhlasnya, kata beliau, takdimul ma'mul, dikedepankan amilnya. Mungkin agak sulit kalau belum belajar bahasa Arab. Tapi bagi orang yang belajar bahasa Arab mudah. Cuman ana katakan saja untuk mudahnya gini. Ini susunan iyyaka na'budu, asalnya na'budu iyyaka. Itu asalnya. Susunan dasarnya. Na'budu iyyaka. Na'budu namanya amil dalam bahasa Arab. Iyyaka namanya ma'mul, yang diamili. Yang diamili. Iya. Oh, ini sudah? Berarti sekarang faedah setelahnya. Baik. Tadi saya ragu, mohon maaf, afwan.
Tadi saya tanya sebelum maghrib, faedahnya di situ ternyata sudah lewat. Katanya bukan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ihdinas siratal mustaqim. Baik. Hampir kita masih lama lagi dalam surah Al-Fatihah. Kita lanjut berarti faedah setelahnya. Ayat ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kita sudah sampai di situ. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas apa maknanya. Sekarang kita baca faedahnya. Al-fawaid. Faedah-faedahnya. Itu faedah dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kata beliau min fawaidil ayah. Di antara faedah ayat ini, doa kita ini dalam solat. Luju'ul insan ilallahi azza wa jal. Kembalinya seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da isti'anatihi bihi alal ibadah. Ayyahdiyahu as-siratal mustaqim. Setelah seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dalam beribadah, maka dia juga meminta agar supaya Allah menunjukinya jalan yang lurus. Li'annahu la budda fil ibadati min ikhlas. Pertama kata beliau karena namanya ibadah harus ikhlas. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Ini tadi mirip dengan pembahasannya, ulang. Wa minasti'anati wa minasti'anatihi wa minasti'anatin yataqawwa biha 'alal ibadah. Jadi kata iyyaka na'budu harus ikhlas. Kemudian kata iyyaka nasta'in harus minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kalimat berikutnya lagi. Setelahnya kata beliau yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa iyyaka nasta'in wa minattiba'in lisyariati. Kita harus ikhlas kepada Allah. Kita harus minta pertolongan kepada Allah supaya bisa ikhlas. Kemudian setelah itu kita harus ikut syariat. Ini kan syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah, ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya ikhlas tanpa ada ittiba, hanya ikhlas tidak ikut Nabi, ditolak. Sebagaimana juga kalau ada ikut Nabi tapi tidak ikhlas, juga ditolak. Harus ada dua. Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ibadat tidak akan menjadi ibadah hatta takunal ibadah akhlasuha wa aswabuha. Ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah sampai ibadah itu menjadi yang ikhlas dan yang sesuai dengan sunnahnya. Makanya di ayat ini Masya Allah, kata iyyaka na'budu, ikhlas. Iyyaka nasta'in, kita butuh bantuan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kita harus ittiba. Harus ikut jalan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Li'annas siratal mustaqima huwa syari'atul lati ja'a biha rasul. Karena jalan yang lurus itulah syariat yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada jalan lain. Iya. Dari jalan yang lurus bagi setiap orang yang menginginkannya, kecuali jalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan kami sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pernah Nabi SAW menggaris satu garis yang lurus. Beliau bilang, hadihi sabilullah. Ini yang lurus ini, inilah jalan Allah.
Dan juga itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah di atasnya. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Itu yang lurus. Ad'u ilallahi ala basiratin. Saya berdakwah untuk mengajak orang kepada Allah di atas ilmu, di atas jalan yang lurus ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berpaling ke kiri dan ke kanan. Dan setelah Nabi SAW menggaris-garis yang lurus, belum garis-garis yang banyak ke kanan dan belum garis-garis yang banyak ke kiri. Dan belum bilang hadhis subul, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan jangan mengikuti jalan itu, fatafarraqu bikum an sabil. Jangan mengikuti itu kiri dan kanan sehingga kalian akan berpecah belah, bercerai-berai, berselisih dari jalanku. Kita bisa mengamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita berselisih adalah karena kurang dalam dua perkara. Pertama tentang la ilaha illallahnya. Yang kedua tentang Muhammad Rasulullah. Semua orang sesat, semua orang salah, porosnya di situ. Dan ada apa faedah dari Ustaz Khidir baru-baru ini, ketika belum baca fatwa Lajnah Daimah di pertemuan Ustaz-Ustaz Sulsel Bar, se-Sulawesi Selatan dan Barat. Belum kasih kita faedah bahwa semua orang salah dari jalan Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah karena la ilaha illallahnya salah atau Muhammad Rasulullahnya salah. Orang yang melenceng dari jalan Allah, menyelisihi jalan Nabi SAW, itu karena syahadatnya. Dia kurang memahami apa maknanya yang benar, apa keharusannya, apa penghalang dari ucapan itu yang benar itu. Yang mana kalau kita ucapkan dengan benar, maka kita dijamin surga. Kita dijamin surga. Yang mana la ilaha illallah itulah jalan Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah itulah namanya ittiba. Kita harus ikut Rasul. Kalau kurang ini, maka pasti kita salah. Pasti kita salah. Kita ambil contoh misalnya anggaplah ahli kalam. Orang-orang filsafat. Mereka sibuk menetapkan rububiyah. Apakah benar Allah itu pencipta? Dia cari beribu-ribu dalil untuk menetapkan itu. Yang mana orang Arab pedalaman saja tidak perlu dalil untuk menetapkan bahwa Allah itu ada. Tapi mereka butuh banyak dalil. Kenapa? Karena mereka salah dalam makna la ilaha illallah. Salah. Dalam makna la ilaha illallah. Menurut mereka la ilaha illallah adalah la qadir alal iftira ilallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Akhirnya dia cari bukti apa dalil kalau Allah itu yang mencipta. Salah dalam makna la ilaha illallah sehingga dia sibuk terhadap rububiyah. Orang musyrikin saja tidak menentangnya. Orang musyrikin kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia akan bilang, Allah. Orang musyrikin yang Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Tapi orang ahli kalam, orang-orang filsafat, pusing. Mencari dalil. Mencari dalil. Iya. Yang mana sebenarnya yang capek mereka cari itu, tidak perlu Quran. Akal sudah cukup. Iya. Antum bisa lihat di gunung. Adanya gunung yang berbekas itu karena ada yang injak. Karena ada yang injak. Kalau antum lihat ada tai kambing, berarti ada kambingnya. Kalau antum lihat ada tai sapi, berarti ada sapinya. Artinya adanya langit dan bumi ini berarti ada yang mencipta.
Ada yang mencipta. Tidak mungkin tiba-tiba ada langit, bumi, tidak ada yang mencipta. Tapi mereka seperti itu. Nah, apa salahnya? Memahami la ilaha illallahnya bermasalah. Padahal makna yang benarnya yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan ini yang tidak diterima oleh orang musyrikin. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'u min dunihil batil." Huwal batil. Demikian itu karena Allah lah yang hak dan apapun yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Jadi la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika Nabi mengatakan ini kepada orang musyrikin, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah maka kalian akan selamat, kalian akan bahagia. Apa kata orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Ini Muhammad apakah dia mau menjadikan Tuhan cuma satu? Itu kata mereka. Jadi mereka menentang bahwasanya ilah yang hak adalah Allah. Itu yang mereka tentang. Karena mereka menyembah Allah juga selain Allah. Juga selain Allah. Ini orang musyrikin. Dan ini sekaligus makna la ilaha illallah yang benarnya. Demikian pula orang-orang yang banyak melakukan bid'ah. Bid'ah apa saja yang dilakukan? Itu karena kurang dalam bersyahadat Muhammad dan Rasulullah. Bid'ah apa saja? Itu karena Muhammad Rasulullah kurang. Muhammad abduhu, hamba Allah dan Rasul Allah. Ketika kita paham dia adalah utusan Allah, berarti tidak boleh kita, kalau bisa jangan garuk kecuali Nabi SAW lakukan. Kalau bisa. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama. Itu maksudnya makna keharusan dari Muhammadun Rasulullah. Kalau bisa jangan menggaruk. Kecuali pernah Rasulullah SAW lakukan. Iya. Ini maknanya luas kalau kita mau uraikan. Di antara faedah ringan yang pernah saya dapat. Ada orang kalau setelah makan. Dia tidak bilang Alhamdulillah setelah makan. Padahal hadisnya kan. Kalau habis minum, habis makan, Alhamdulillah. Kita enggak. Bersendawa baru Alhamdulillah. Ini gimana itu? Kita bersendawa, baru bilang Alhamdulillah. Ini perkara ringan. Tapi ini masalah berat. Karena kenapa? Rasulullah setelah bersendawa tidak Alhamdulillah. Setelah makan, yang belum katakan Alhamdulillah. Kita pergi sendawa baru Alhamdulillah. Jadi kalau tidak sendawa tidak ada ucapan Alhamdulillah. Akhirnya salah posisi. Ini berpengaruh tentang makna syahadat Muhammadun Rasulullah. Orang-orang dulu mereka bilang kalau bisa jangan menggaruk kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sekarang banyak orang melakukan perkara-perkara besar, jangan melakukan perkara kecil. Mereka sandarkan itu kepada syariat padahal bukan syariat. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Tapi kalau kita tegur, marah. Iya. Padahal mereka mengatakan orang yang paling cemburu terhadap syariat. Orang ingin menampakkan syariat. Tapi itulah. Kurang dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kurang ittiba. Tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Iya, apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di masa Nabi SAW. Mungkin antum pernah dengar kisah 3 orang yang datang ke istri Nabi SAW. Bertanya tentang sholat malamnya Nabi. Puasanya Nabi. Dia bertanya tentang itu. Iya. Setelah mendengarkan jawaban dari istri Nabi kita Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW belum berpuasa, belum juga berbuka. Belum sholat malam, belum juga tidur. Belum mendatangi istrinya menikah.
Maka dari 3 orang ini, 1 orang bilang, adapun saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka. Dia mau puasa setiap hari. 1 orangnya lagi bilang, adapun saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Satunya bilang, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah. 3 orang itu. Dia bersumpah seperti itu. Ketika mendengar hal itu, apakah Nabi senang? Ini kan bagus ini ibadah. Dia mau konsentrasi ibadah, akhirnya dia tidak mau menikah. Siangnya dia mau berpuasa, malamnya dia mau sholat. Supaya tidak terganggu, tidak usah menikah. Tidak repot. Nabi SAW tidak tegur secara khusus, tidak dipanggil, baru dinasihati. Tidak, Nabi naik mimbar. Setelah belum memuji Allah Subhanahu wa taala, belum berkata inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwanya. Tapi kata beliau, asumu wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Iya, bahkan kata Aisyah, kadang Nabi SAW kami melihat belum berpuasa sampai yang kami katakan belum tidak pernah berbuka. Tapi kadang juga kami melihat Nabi SAW tidak pernah berpuasa sehingga kami katakan Nabi tidak pernah berpuasa. Artinya belum kadang berpuasa ya kadang tidak. Wa akumul laili wa arkut. Saya juga bangun malam hari dan saya juga tidur. Dan saya menikah. Aman rojiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, siapa yang benci dari sunnahku bukan dari saya. Padahal niatnya baik. Mau ibadah, tapi tidak sesuai tuntunan. Tidak sesuai tuntunan. Nabi SAW ketika datang seorang sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, apa puasa yang bagus? Kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Saya mampu lebih dari itu katanya. Sudah kamu puasa Senin Kamis. Dia bilang saya mampu lebih dari itu. Ya sudah kamu puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dia bilang saya mampu lebih dari itu. Tidak ada lebih baik lagi dari itu. Sekarang ada orang mau berpuasa setiap hari. Maka itu adalah orang yang benci sunnah. Karena sunnahnya tidak seperti itu. Ini namanya kita beribadah wajib, kita bukan hanya ikhlas. Kita juga harus apa? Ittiba. Karena sudah digariskan. Nabi berdakwah kepada umat Islam sebanyak 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah beliau meninggal, sudah sempurna syariat. Tidak ada lagi yang mau ditambah. Tidak ada lagi. Kalau kita melakukan apa yang ada, itu kita tidak mampu sebenarnya semuanya. Iya. Kalau kita mau melakukan itu semua yang ada, yang Nabi ajarkan, tidak mampu. Apalagi kita mau tambah yang lain. Oleh karena itu terkait dengan perintah, anjuran, dorongan dari Nabi SAW, Nabi katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya ajak kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampunya. Karena kalau kita mau lakukan semua, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Iya. Tidak ada. Malamnya sholat, siangnya puasa. Ramadan saja kita mau libur. Kerja, iya kan? Iya kan? Ada orang Ramadan tidur dari setelah sholat subuh, nanti sampai jam 5, mau pergi buka baru bangun. Kenapa itu? Kan dia berpikir, kalau saya bangun ini, selesai hayatku. Ada orang pikir begitu. Padahal walaupun dia tidak tidur, tetap terbangun pun, tetap perutnya kosong. Cuman begitu pikirannya. Apalagi mau berpuasa Senin Kamis, atau berpuasa Daud, sambil bekerja kan tidak mampu. Makanya lakukan semampunya. Nah, dari sini ayat ini ihdinas siratal mustaqim memberikan kita faedah itu. Tunjuki kami jalannya Nabi SAW. Jalan ittiba.
jalan ittiba. Ini faedah pertama. Kemudian faedah kedua, kata beliau rahimahullah, wa min fawaidil ayati, dan termasuk faedah ayat ini balaghatul Quran, keindahan Al-Quran. Al-Quran ini indah dan mudah untuk kita pahami. Iya. Allah katakan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini untuk zikir. Mudah lafadznya, mudah maknanya. Mudah juga untuk mengamalkannya. Mudah. Dan keunggulannya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Sampai Allah sendiri yang mengangkatnya. Itu keunggulannya. Siapapun yang ingin merubahnya tidak akan mampu. Karena Allah yang menurunkan dan Allah jamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di ayat ini dari mana sisi indahnya? Kata beliau, haitsu hadafa harfal jar min ihdina. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan huruf jar dari kata ihdina. Kan seharusnya kan bagi orang yang tahu bahasa Arab, kata ihdi itu butuh satu maf'ul. Satu maf'ul. Semoga dengan ini antum semangat belajar bahasa Arab. Satu maf'ul maksudnya objeknya. Satu objek. Tapi sekarang ini punya dua. Ihdina itu yang pertama, as-sirata itu yang kedua. Seharusnya butuh satu. Di sini ada huruf jar yang dihilangkan. Ada satu kalimat yang dihilangkan. Asalnya, ihdina ila siratil mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Tapi dihilangkan huruf jarnya. Ini indahnya Quran. Indahnya Quran. Kata beliau rahimahullah, wal faedatu min dalika. Apa faedahnya? Kenapa dihilangkan huruf jarnya? Iya. Apa faedah dari hal tersebut? Kata beliau, li ajli an tatadammana talabal hidayah allati hiya hidayatul ilm wa hidayatut taufik. Masya Allah. Supaya terkandung di dalamnya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, mencakup dua. Hidayah untuk diajarkan ilmu dan hidayah untuk taufik mengamalkan itu yang kita tahu. Karena kita butuh dua hidayah. Hidayah untuk mengenal Islam dan hidayah untuk mengamalkan Islam. Kita butuh dua hidayah itu. Iya, karena kita butuh mengenal apa itu ilmu dalam Islam, setelah itu butuh lagi hidayah untuk mengamalkannya. Kalau kita tahu ilmunya itu sudah hidayah. Kalau kita mau mengetahui Islam, mau membaca, itu sudah hidayah. Itu sudah hidayah. Tapi kalau kita mampu mengamalkan apa yang kita tahu, itu hidayah yang kedua. Itu adalah hidayah yang kedua. Iya. Ini indahnya Al-Quran. Beliau katakan, li'anna li-hidayah tatanqasimu ila qismain. Karena hidayah itu terbagi dua. Hidayah itu ilmin wa irsyad. Ada hidayah kepada ilmu dan tuntunan. Wa hidayatu taufik wa amal. Dan ada hidayah taufik dan beramal dengan ilmu yang kita tahu. Iya. Dan yang Allah tanya kita nanti di hari kiamat, bahkan di dalam kubur. Ketika kita menjawab, orang beriman ini meninggal. Ketika dia ditanya, siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Orang beriman akan menjawab, Robku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Ketika ditanya, bagaimana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitab Allah. Saya baca kitab Allah. Saya baca kitab Allah.
Sementara yang golongan yang kedua, yang murtad, ragu, hidup di atas dunia ini karena ikut-ikutan saja. Ketika ditanya tentang tiga ini, dia hanya bilang, haha, saya tidak tahu. Kata malaikat, kamu tidak baca? Dia hanya bilang, saya mendengar orang bilang, saya pun ikut bilang. Ini bahayanya hanya dengar, baru langsung lakukan. Iya. Tidak boleh kita sholat. Allahu Akbar. Kenapa kamu angkat tangan? Saya lihat Bapak, Pak Imam angkat tangan. Tidak boleh. Itu tidak ada gunanya. Yang bermanfaat itu kalau kita takbir, angkat tangan. Kenapa kamu lakukan? Karena Nabi angkat tangan. Adapun lihat Pak Imam angkat tangan, itu tidak berguna. Iya, kita harus tahu ilmunya. Kenapa itu dia lakukan? Kenapa itu dia lakukan? Dan tahu kenapa dia lakukan, itu hidayah. Setelah itu mengamalkan apa yang kita tahu, hidayah yang kedua. Namanya hidayah itu taufik. Namanya hidayah itu at-taufik. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Faedah berikutnya masih lanjutan. Fal ula laisa fiha illa mujarrad ad-dalalah, itu insyaallah nanti kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan boleh kita ajukan. Ini ada pertanyaan, apakah betul pada saat sholat kita harus menggerakkan bibir? Ya betul, itu paling ringannya. Itu paling sedikitnya. Kalau tidak bergerak sama sekali, maka itu dibilang sholat dalam hati dan sepakat para ulama tidak sah. Sholat yang tidak dilafadzkan. Misalnya kita takbir saja, gerakan saja, tanpa ada ucapan gerakan dari lidah, dari bibir. Ya, tidak ada. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah, harus dia memperdengarkan dirinya paling rendahnya. Dia harus memperdengarkan dirinya, dia ucapkan. Itu paling rendahnya. Paling sedikitnya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia gerakan lisannya. Kalau tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Iya. Karena sholat tidak akan ada kecuali dengan bacaan dan gerakan. Bacaan dan gerakan. Apakah boleh imam sholat duduk dikarenakan habis kecelakaan? Boleh. Boleh. Dan makmum boleh ikut duduk. Supaya ikut sama imam. Walaupun mereka lagi tidak kecelakaan. Cuman inna maju ilal imam liutama bih secara umum. Jadi kalau imamnya sholat duduk, makmum juga ikut sholat duduk. Ikut sholat duduk. Dalam rangka mengikuti imam. Dalam rangka mengikuti imam. Bagaimana posisi tangan ketika sujud? Apakah batal sholat kalau tangannya melewati kepala? Iya, posisi tangan ketika sujud digambarkan dalam hadis yang menjelaskan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sujud, maka wajahnya di antara kedua tangannya. Artinya ini tangan sejajar dengan pipi. Kanan dan kiri, itu sunnahnya. Kalau melewati kepala, tidak batal sholatnya. Yang penting dia bertumpuk dengan tangannya. Cuman kalau melewati kepala gimana itu? Gimana posisinya itu? Coba kita praktek, Pak. Lewati kepala. Gimana itu keadaannya? Lewat kepala, lewat ke depan.
Tersiksa. Cepat tak, jangan kasih ke depan. Tangan tak saja. Iya. Bagaimana itu di? Tersiksa. Tersiksa. Kalau Nabi SAW belum sholat, tangannya itu di antara dua, wajahnya di antara dua tangan. Di antara dua tangannya. Kalau lewat, apakah batal sholatnya? Tidak. Tidak batal. Karena hukum meletakkan tangan di antara wajah itu, wajah di antara kedua tangan itu hukumnya sunnah. Yang penting kita bertumpu dengan telapak tangan dan kita jauhkan siku dari lantai itu yang wajib. Jadi kita letakkan telapak tangan ini di lantai, kemudian sikunya tidak boleh dilantaikan juga begini. Tidak boleh karena dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Tangannya. Jadi ini saja. Kita bersujud bertumpu dengan telapak tangan, sikunya diangkat. Diangkatnya tidak harus dilebarkan. Karena itu kalau sholat sendiri, sunnah dilebarkan. Kalau sholat berjamaah, mengganggu tetangga nanti. Yang penting, sunnahnya itu ini siku tidak boleh dilantai. Tidak boleh dilantai. Karena ada hadis larangannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ustadz, ada temanku. Bukan di teman tak ini di samping tak. Yang tidak mau menikah sama perempuan yang bercadar. Iya. Apa nasihatnya Ustadz? Iya. Siapa tahu orang tuanya mengatakan kalau cadar tidak boleh kau menikah. Ya, dia yang tahu itu. Daripada dia tidak mau menikah. Daripada tidak menikah kan. Kalau harus, pokoknya mak harus cadar. Kalau tidak, bom memang gitu. Ini kan tidak bisa begitu. Iya. Tidak bisa begitu. Iya, maka dilihat keadaannya ini teman tak. Apa alasannya? Yang penting dia mau menikah dengan perempuan itu sudah bagus. Iya. Yang masalah itu kalau dia tidak mau menikah. Itu masalah. Tapi kalau dia sudah mau menikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalah dia tidak mau menikah dengan cadar ini kan kita butuh tahu apa alasannya. Kenapa? Iya. Itu kan kita nikah dengan orang yang bercadar itu bagus. Karena orang yang bercadar itu lebih mudah dikenal, tidak diganggu. Yang mengatakannya Allah. Dzalika adana, setelah Allah katakan kepada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak gadismu, dan para perempuan muslimat yang beriman untuk pakai cadar. Bahkan kata Abdullah ibn Abbas, yang tidak kelihatan matanya kecuali satu untuk lihat jalan. Cuman agak sulit kalau sekarang ini kalau seperti itu. Kita cari yang matanya saja satu kelihatan. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa ayat ini kata para ulama, kata dari para sahabat, wajibnya seorang itu bercadar. Dan Allah sebutkan di penutup ayat, dzalika adna ayyurabna fala yu'dain. Demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Kalau istri tak bercadar, itu mudah dikenal. Mudah dikenal. Dan tidak diganggu. Itu yang paling pokok. Karena tidak bagus juga kalau istri tak sering diganggu. Iya. Lewat di jalan dikasih siul. Kan tidak bagus. Iya. Tidak bagus. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita pilih orang yang bercadar, aman. Aman. Iya. Lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Itu Allah Allah. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya menjaga keikhlasan Ustadz? Ya, kita pertama untuk menjaga keikhlasan itu yaitu kita beribadah memang selalu hanya karena Allah. Kemudian kita yakini bahwa pujian orang apapun yang mereka katakan, ucapan orang apapun mereka ucapkan,
Ya, pendengaran orang apapun mereka dengar itu akan membawa bencana untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Itu awal dulu. Yang kedua, baca ayat-ayat terkait dengan janjinya Allah untuk ibadah itu. Iya, antum bersedekah misalnya, ada janji dari Allah di sana. Antum sholat, ada janji dari Allah. Antum berpuasa, ada janji dari Allah. Dan sekaligus baca juga ancaman dari Allah. Ada orang baca Quran karena mau dikatakan qori. Dia yang pertama dilempar ke neraka. Ada orang bersedekah karena mau dikatakan dermawan. Dia yang pertama dilemparkan ke neraka. Ada orang mengajarkan ilmu supaya dikatakan dia adalah seorang alim. Dia yang pertama dimasukkan dalam neraka. Jadi kita pahami ini lawannya, pahala dan siksaannya. Kalau kita tidak begitu, itu mendorong kita untuk ikhlas. Itu takut kepada Allah dan harap pahalanya. Takut kepada Allah dan harap pahalanya. Itu wallahu a'lam. Habis. Karena habis waktu, alhamdulillah kita cukupkan. Apa yang benar kita dengar hari ini itu semata dari Allah. Yang salah dan kelirunya itu dari kekurangan kami. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.